Korea Utara, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, akan mengeksekusi 30 orang. 30 orang pejabat Korea Utara yang dianggap gagal mengantisipasi terjadinya banjir besar di Korea Utara. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita sebagai sebuah bangsa. Bukan dianggap sebagai olok-olokan, karena sesuatu yang dilakukan oleh Korea Utara menjadi sangat kontras dengan apa yang dilakukan di negara kita Indonesia. Di sini banyak orang gagal yang kemudian masih terus menjabat dan terus menjabat. Di sini banyak orang gagal malah bangga merasa berhasil. Di sini banyak orang gagal yang justru terorbitkan untuk terus mendapat posisi yang lebih tinggi. Kita mau melihat berbagai contoh. Negara kita, dari awal Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, terlalu banyak menjanjikan banyak hal. Swasembada lah, tidak impor BBM lah, tidak utang lah, tidak ini, tidak itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jokowi gagal mengimplementasikan janji-janji politiknya sejak 2014 silam. Jangankan janji tidak utang, jangankan janji swasembada beras, jangankan janji tidak impor BBM. Banyak hal-hal kecil yang dijanjikan oleh Jokowi, terutama tentang revolusi mental, tidak terjadi. Saya membayangkan andaikan Jokowi ini adalah seorang pejabat di bawah pemerintahan Kim Jong-un, maka mungkin kita tidak akan pernah lagi bicara tentang nama Jokowi, tidak pernah lagi melihat wajah Jokowi, tidak pernah lagi melihat Jokowi belusukan, tidak pernah lagi melihat Jokowi bawa-bawa bansos datang ke tengah-tengah rakyat. Negara kita menjadi sebuah negara yang penuh dengan kemunafikan. Kita melihat bagaimana mantan-mantan gubernur yang pernah menjabat. Kita ambil contoh seperti Ridwan Kamil. Apakah dia berhasil di Jawa Barat? Menurut saya tidak. Dia orang gagal di Jawa Barat. Tetapi sekarang merasa menjadi orang berhasil, sukses di Jawa Barat dan ingin memimpin Jakarta. Tetapi yang kita lihat sekarang, tragis. Ridwan Kamil ditolak di mana-mana. Di banyak tempat dia datang ke Jakarta selalu ditolak oleh masyarakat. Anies Baswedan yang juga kita nilai gagal memimpin Jakarta, tetapi malah dicalonkan menjadi calon presiden oleh 3 partai, Nasdem, PKB, dan PKS. Dan untungnya dia tumbang, dia kalah. Saya tidak bisa membayangkan nasib bangsa Indonesia ini ke depan andaikan presidennya adalah Anies Baswedan. Dan ini adalah contoh-contoh kecil bagaimana di negara kita orang-orang gagal menjadi pemimpin. Kita bisa melihat secara rata para pejabat kabinet kita, para menteri-menteri kita, sesungguhnya mereka adalah orang-orang gagal. Tetapi mereka begitu nikmat menduduki jabatannya di tengah-tengah kegagalannya. Saya tidak tahu siapa salah satu menteri yang bisa kita garis bawahi sukses berhasil memimpin kementeriannya dan mengimplementasikan program-programnya. Hampir tidak ada yang bisa kita temukan, semuanya gagal. Tetapi lucunya, negara kita menjadi negara pelawak, negara lawak, karena suara pelawak, suara kaum entertainer lah yang menjadi kebenaran. Di mana suara-suara para guru besar, para akademisi, para kelompok-kelompok intelektual tidak lagi dianggap sebagai sebuah suara yang layak didengar. Publik kita lebih suka mendengar suara pelawak, suara para kaum entertainer sebagai sebuah kebenaran. Padahal mereka hanya bercanda, hanya melawak dan membuat kehidupan kita ini sebagai sebuah drama. Inilah realita bangsa kita sekarang. Saya tadinya berharap bahwa apa yang dilakukan Kim Jong-un di Korea Utara akan dilakukan di Indonesia terhadap para pejabat-pejabat kita yang gagal. Dan saya kembali menegaskan, saya tidak bisa membayangkan andaikan Jokowi adalah salah satu pejabat di bawah pemerintahan Kim Jong-un. Apa kira-kira yang terjadi terhadap Jokowi? Semua kita mungkin bisa menebak apa yang akan dilakukan Kim Jong-un terhadap Jokowi.